Astungkara pasti kau ada jalan yang subeiraga kuat lan sabar ngalamin mekecang sekancan cobaan di hidup iraga. Astungkara pasti kau ada sinar nelat karena rangin tur nuntun iraga rikala hidupe peteng tanpa arah pagah ngras titi. Tetap semangat, tetap jagoan sekancan cobaan pasti ada jalan. Tetap berjuang detain menyerah pagah ngras titi riang pramekawi astungkara idas tata nice Astungkara pasti kel ada jalan yang subeiraga buat lan sabar ngalanin mekecang sekancan cobaan di hidup iraga. Astungkara pasti kau ada sinar nelat karena rangin tur nuntun iraga rikala hidupe peteng tanpa arah pagah ngras titi. Tetap semangat, tetap jagoan sekancan cobaan pasti ada jalan. Tetap berjuang detain menyerah pagah ngras titi riang pramekawi astungkara idas tata ngice kerahayuan Astungkara pasti kel ada jalan yang subeiraga kuat lan sabar ngalanin mekecang sekancan cobaan di hidup iraga. Mbak Ayu Saraswati, luar biasa sekali. Kita sapa pemirsa Bali TV dulu ya Mbak Ayu. Silahkan bersiap-siap pakai facialnya dulu. Silakan, Anggi. Ya, Om Swastiastu. Halo Om pemirsa Swastiastu. Bali TV dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali berjumpa kembali bersama saya Anggi menemani Anda dalam program Pesan Ibu. Semoga acara ini nantinya bisa memberikan manfaat dan juga edukasi bagi pemirsa dan masyarakat dimanapun Anda berada. Nah, pandemi COVID-19 yang tentunya berdampak secara global tentunya membawa pengaruh yang signifikan bagi kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan adaptasi era new normal ini. Nah, maka dari itu motivasi kesehatan bisa dijadikan cara untuk menyadarkan seseorang bagaimana pentingnya kesehatan. Seseorang bisa bangkit dan juga bergerak menuju tujuannya, salah satunya dengan motivasi. Nah, kali ini kita akan berbincang bersama artis yang sudah tidak asing lagi di belantika musik pop Bali, yakni Mbak Ayu Saraswati. Halo Mbak Ayu cantik. Halo, Anggi. Awet banget ya. Ada fansnya Mbak Ayu di sini di sana. Baik, Di sebelah terima kanan kasih. saya Mbak Ayu. Fans tetap ya. Terima Fans kasih. setia di sana. Baik, terima kasih Iya, Anggi. Mbak Ayu ini dari dulu sampai umur sekarang itu tetap awet muda, langsing, gak langsingnya gini, langsing gitu ya emosi. Ya, dan juga selalu sehat. Nah, kita ngobrol-ngobrol masalah pandemi ya Mbak Ayu ya. Sebelum pandemi dan juga setelah pandemi ini, kegiatan Mbak Ayu lebih sibuk ataukah malah sebaliknya Mbak Ayu? Seperti yang Anggi lihat, kalau Mbak Ayu sih seperti Anggi terlihat begitu sibuk dan Mbak Ayu juga terlihat begitu menyibukkan diri ya. Menyibukkan diri. Oke, kalau dari Mbak Ayu sendiri boleh dibilang gimana ya, tetap
berusaha bertahan di dalam situasi yang berat ini. Pandemi sudah boleh dibilang meluluhlantahkan perekonomian kita ya, bukan hanya di Bali, Indonesia, tapi seluruh dunia. Betul. Tapi bukan berarti kreativitas kita bisa berhenti begitu saja ya. Sudah cukup waktu kita tersita, juga cukup sudah banyak sekali energi kita terkuras, tapi jangan sampai semangat kita juga ikut down, itu nggak boleh. Kalau kegiatannya Mbak Ayu sendiri di masa pandemi ini boleh dibilang tetap dijaga stabilitasnya, akan tetapi ya kebiasaan keluar rumah biasanya jalan-jalan gitu sama keluarga boleh dibilang sangat-sangat dikurangi. Ya paling kebutuhannya untuk keperluan yang bersifat emergency, urgent lah. Kalau nggak ke kantor atau ke keluarga inti. Karena Mbak Ayu kan tinggalnya jauh dari keluarga. Iya, pastinya apalagi Mbak Ayu dengan musisi ya. Kalau musisi itu kan pasti terdampak sekali dengan situasi yang seperti ini. Nah, nanti kita akan cari tahu bersama Mbak Ayu Saraswati bagaimana sih menghadapi apa yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan selama pandemi ini, apalagi sangat berdampak dari musisi gitu ya. Iya, Betul. nanti kita ngobrol Terasa lagi ya Mbak Ayu. Jangan kemana-mana, tetap di program Pesan Ibu. Ya, kembali bersama Mbak Ayu Saraswati tentunya dalam program Pesan Ibu. Mbak Ayu Saraswati, nah berdampak seperti apa nih selama tentunya pandemi, musisinya bagaimana nih mengatasinya Mbak Ayu? Iya, kalau Mbak Ayu sendiri sih boleh dibilang job banyak sekali tercancel mulai dari April. Jujur, ya saya melakukan curhatannya Anggi. Dia banyak cancel job wedding, soalnya saya juga mengalami hal yang sama, termasuk dekorasi saya karena saya ada usaha dekorasi juga. 4 lokasi harusnya ngedekor tapi cancel semua, bukan pending lagi, cancel. Ya, Karena perasaannya Mbak Ayu gimana itu? perasaannya kalau dibilang sebat yang tuturang. Sebat pastinya, pasti sebat Mbak Ayu. Sebut yang tuturang, tapi mau gimana lagi, ini pandemi sudah dunia mengalami, kita harus bisa menerima situasi yang ada, berdamai dengan situasi yang ada. Kemudian kalau dampak pandemi untuk Mbak Ayu sendiri sebagai seorang musisi sangat-sangat terasa, job tercancel mulai dari April, itu ada wedding, kemudian Mei juga. April Mei itu yang paling banyak. Setelah itu sih memang belum ada, itu di cancel semua, batal semua. Tapi ya sungkaran Mbak Ayu dapat nyanyi via online dari satu aplikasi Zelo. Kemudian ada meeting juga, minta Mbak Ayu juga sebagai narasumber di Zoom. Masih ada job-job ya lain yang side job jadinya yang bisa tetap dilakukan di kondisi pandemi ini. Iya, jadi walaupun misalnya on air itu ataukah job-job wedding itu tercancel atau terpending, mungkin cara mengantisipasinya itu dengan virtual ya Mbak Ayu. Betul. Iya, tapi Mbak Ayu dengan kegiatan kesibukannya bekerja di luar, menuju pulang ke rumah itu pastinya worry ya dengan keadaan seperti ini ya. Sangat. Bagaimana sih tips Mbak Ayu untuk menjaga kesehatan diri terutama dan juga sebagai seorang ibu, bagaimana untuk berkomunikasi bersama anak-anak dengan menjaga kebersihan dirinya? Ya, pertama itu mengalami sedikit kesulitan ya, karena namanya anak-anak, apalagi anaknya Mbak Ayu masih remaja, itu dia ada di sebelah. Oh iya, nanti kita perkenalkan Ya ya. baik, namanya anak remaja kan masih agak sulit diatur, nggak boleh keluar rumah. Kenapa sih nggak boleh mah? Masa nggak boleh sebentar aja ke rumah teman? Nggak boleh kan Mbak Ayu, street ini yang harus kamu lakukan. Ini kondisi pandemi ini nggak main-main. Para dokter sebagai garda terdepan sudah banyak sekali yang gugur dalam melaksanakan tugas mengatasi pandemi ini. Jadi menangani pasien-pasien yang terpapar COVID ya. Pertama banget itu wajib pakai masker. Wajib pakai masker. Masker itu wajib, nggak boleh dilepas. Apalagi ketika kita berkomunikasi dengan orang, itu wajib pakai masker. Satu, melindungi diri kita. Yang kedua, kita kalau misalnya kondisi OTG, kita tidak pernah tahu ya kondisi itu ya, kita tetap sehat-sehat aja. Tapi ketika kita berbicara dengan orang tua kita atau anak-anak kita yang dengan imun lebih rendah daripada kita, bisa saja mereka tertular. Ya, jadi masker itu melindungi kita dan juga melindungi orang-orang yang kita sayangi, melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pakai masker itu wajib. Yang kedua adalah mencuci tangan. Jadi semenjak pandemi itu Mbak Ayu mempunyai satu wastafel khusus di luar. Jadi siapapun teman-teman Mbak Ayu ataupun keluarga, teman Satya yang barangkali ada buat tugas segala macam, wajib baru datang cuci tangan. Wajib pakai masker. Itu nggak boleh enggak. Jadi cuci tangan itu wajib sebelum menyentuh bagian-bagian yang penting, yang riskan untuk terjadinya penularan virus COVID-19, yaitu bagian mulut, kemudian hidung dan juga mata. Betul sekali.
Ya, dan juga pastinya selalu menjaga jarak ya, Mbak Betul. Ayu ya. Nah, itu yang paling penting, menjaga jarak ketika kita berbicara dengan orang lain, apakah itu yang kita kenal, teman sendiri, apalagi orang yang tidak kita kenal. Nah, itu jarak harus tetap dijaga. Kita nggak pernah tahu karena penularan itu kan paling tidak radius 1 meter. 1 meter itu jarak kita berbicara. Kemudian mengurangi resiko kita bersentuhan dengan orang lain. Ya, kita nggak tahu apakah dia terpapar ataukah kita yang terpapar, saling menjaga satu sama lain. Iya betul sekali, tapi luar biasa ya Mbak Ayu ya, begitu sebagai seorang ibu pastinya untuk memberikan pesan-pesan yang terbaik untuk anak-anak. Benar, nanti datang dari mana-mana pun anaknya Mbak Ayu sendiri ataupun keluarga selalu diingatkan, sampai di rumah tolong lepas masker. Kalau memang maskernya masker kain yang bisa dicuci silakan dicuci. Kalau masker yang memang masker yang sekali pakai ya silakan dibuang di tempat sampah ya, yang dalam kondisi sudah memang betul-betul sudah tertutup. Kemudian ganti baju yang memang sudah kita pakai seharian dari bekerja segala macam, ya mau tidak mau harus diganti. Satu untuk keselamatan kita juga, yang kedua kan untuk kebersihan diri. Iya, Jadi nggak pakai baju yang sudah kemarin dipakai, bau apa segala macam kan. Iya, Kita sebenarnya diajarkan bagus pola juga, hidup bersih ya. Iya, sebenarnya pandemi ini bersyukurnya itu mengajarkan kita untuk kebiasaan diri untuk bersih gitu ya Mbak Betul, Ayu ya. betul banget. Bagaimana benar-benar memproteksi diri kita gitu. Benar. Ya ngomong-ngomong masalah anak, nah dari tadi ternyata di balik semua ini dari tadi alunan suara yang sangat indah tuh ya. Terima kasih. Anggi nomor ini ada. Nomor rekening. Oke. Ada di balik layar yang dengan harmoni-harmoni yang luar biasa. Nah, di sebelah sana boleh tepuk tangannya. Itu ternyata salah satunya adalah ada anaknya Mbak Ayu. Perkenalkan aja deh Mbak Ayu. Itu siapa sih yang membawa gitar, yang membawa kajun? Lagi satu itu ya halo Beli ya. Kacerekis. Semuanya. Oh iya, bisa diperkenalkan dulu nih buat pemirsa Bali TV. Siapakah orang-orang tersebut? Baik. Yes. Yang paling ujung dia paling cantik sendiri, di Astra. Di Astra. Itu saudaramu Ayu? Iya, saudara saya, adik sepupu saya, dia yang menciptakan lagu Siwaratri. Wow, boleh nomor teleponnya ya untuk nyiptain lagu. Baik, ternyata ada udang di balik batu. Hati-hati ya Dek sama Mbak Anggi ya. Namanya Dek Astra, dia lulusan S2 di Unhi. Nah, walaupun usianya masih muda, tapi dia cerdas. Wow. Kan nggak jauh dari kakaknya lah. Ya, sama kayak Anggi juga. Kemudian gitar yang satu, melodi ada Satya Balaram, Satya Balaram. putra Wow, saya. Satya sekarang duduk di kelas 3 SMA Negeri 3 Denpasar. Ya memang hobinya dia ya main gitar, main keyboard, gender segala macam. Satya kalau panggil mama di depan umum siapa? Aduh, polos banget ya. Kakak. Kayaknya beban banget Satya kakak gitu. Enggak. Karena mamanya udah gini deh tadi. Ya, Satya beban nggak sayang? Enggak, tuh kan Tante Anggi salah. Satya nggak beban. Oke, berarti sibuk dengan Zoom-nya ya setiap hari ya. Betul sekali. Jadi kalau belajar itu ditungguin. Iya, Tungguin pasti. sama mamanya, ada susu, ada roti, dia belajar. Kadang-kadang kalau dari pelajaran 1 ke pelajaran 2 ada transisi. Nah, diselingi dengan itu. Iya, mungkin mamahnya bisa nyanyi juga di sebelahnya Satya. Enggak, nyanyinya agak nadanya tinggi semua. Mezzo sopran, suara mezzo sopran langsung keluar. Oke, lanjut. Oke, di sebelahnya ada Putu Ajus, Oh, Putu Ajus. Kecerekis yang pegang paling, telur. Yang paling montok ya. Dan ada Pak Man, sahabat saya dari Karangasem. Oh iya, Pak Man. Kira-kira masih SMA tadi. Iya, SMA dulu. Oh, dulu iya. Dulu. Oke, tentunya ini semua saudara. Iya. Kenapa Mbak Ayu kok bisa membuat ini semua deh diajak, ataukah sengaja diajak atau bagaimana tiba-tiba ngumpul aja gitu? Ini namanya Dadakan Band. Oh, dadakan band. Dari namanya aja saya sudah tahu ya. Mbak. Dadakan Band. Dadakan banget. Satya and Band mungkin ya. Waktu itu saya Mbak Ayu mengisi acara di Alaya Lumintang. Waktu itu acara Denpasar yang kreatif. Tadinya sih maunya nyanyi pakai Manaswan, tapi kok teman-teman yang lain, penyanyi yang lain tuh ada Debawo Lolot, kemudian ada Lanang Botak, ada WK Badeng, ini Nano Biru juga sama Triple X. Ini mereka semuanya pakai akustik Live kan, gitu ya, live akustik lah. Gimana ya ini nyanyinya, kita udah lagi 2 hari kan, schedule-nya tanggal 17 ya waktu itu ya. Tanggal 15 saya
Mbak Ayu ngomong sama Satya, Satya tanggal 17 lagi 2 hari nyanyi, gimana? Ya udah mah pakai band aja. Ya udah teleponin ke Asra suruh dateng. Jadi latihan di rumah karena kebetulan di rumah ada studio sendiri sih. Biasanya Satya doang sendiri. Akhirnya diteleponin ke Asra, Putu, Pak Nyoman, Pak Mang akhirnya datang. Udah latihan sekali aja langsung pentas tanggal 17. Wow, tapi bagus loh Mayu. Jadi di sini selama pandemi ini mungkin semua kita kan nggak tahu ya Betul. personal kan dari Paman, dari Astra dan Satya dan lain-lain juga nggak tahu kan pastinya. Aduh kok begini pandemi ini. Tapi dengan adanya Mbak Ayu juga langsung mengajak, ada motivasi, ada semangat lagi bahwa bisa berkarya walaupun pandemi seperti Betul, ini. betul Begitu banget kan, Anggi. Mbak ya? Dan kemarin tanggal berapa ya kita main di Ubud? 20. Tanggal 20 kita juga ada main di Ubud, di Park Space Ubud. Jadi mereka juga ikutan. Nah sekarang di sini tanggal 31 lagi ya. Tanggal 31 juga kita ada main di Ubud. Rencananya mau ada kolaborasi sama Gus Teje. Oke, berarti di era new normal ini sudah mulai berdatangan job-job itu ya Mbak Ayu? Astungkare, Ya, tapi tetap ada mengikuti job. protokol kesehatan itu wajib. Iya, selalu ingat pesan ibu ya, Betul, 3M, menggunakan 3M. masker, mencuci tangan dan juga Dan menjaga jarak. Baiklah pemirsa Bali TV, selanjutnya kita akan dengarkan kembali lantunan suara yang indah dari Mbak Ayu. Menyanyikan lagu apa lagi Mbak Ayu? Lagunya ini tentang keindahan pulau, Wow. pulau yang ada di wilayah Provinsi Bali, tapi beda pulau dia. Kita kan pulaunya Pulau Bali, ini pulaunya Lembongan. Oh, Pulau Jadi, Lembongan. ya Pulau Lembongan yang begitu indah, yang begitu cantik. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar Bali yang barangkali menonton acara kita ini ya, Iya, betul. jangan takut datang ke Bali. Kenapa? Karena Bali sangat ketat menerapkan protokol kesehatan. Jadi ketika Anda berwisata ke Bali itu sangat aman, perlahan-lahan pariwisata Bali kembali bangkit. Jadi datanglah kembali, kita jalan-jalan ke Lembongan ya. Astungkare. Langsung saja kita saksikan bersama ini dia Mbak Ayu Saraswati dengan Lembongan. Dengan Lembongan. Sing tawang tiang Muderagan belinde bisa makata Sing tawang tiang Muderagan belinde bisa makata Gerimis hujan di pantai Lembongan Kesiran angin ngampahin Serasengai geneheng Ngulayang barang Bali Katon kaja pulau Bali Tiang menggelek ngajak beli Kenal ngajak beli tuh sing makalo Tuh sing tawang tiang udah Bisa sangat temen ken beli Sing tawang tuh sing tawang Ane tawang tiang Terus dan tiangnya tumbuh uli Lembongan mula pulau surgawi Nyumutian zaman tekan Bali Lembongan mula pulau surgawi Kenangan mesra tiang jak beli Tiang tu sing peduli enyen Bali Ane tawang tiang jaman kan Bali Kenal
ngajak beli pusing makan lo. Pusing tawang tiang muda bisa sangat demenkan beli sing tawang kusing tawang. Ane tawang tiang jani terus nanti yang itu muli lemongan mula pulau surgawi nyumut tiang jaman tekan bali lemongan mula pulau surgawi kenangan mesra tiang jabali lemongan mula pulau surgawi nyumur tiang jaman tekan bali lemongan mula pulau surgawi kenangan mesra tiang jabali tiang pusing peduli anyen bali ane tawang tiang jaman kan bali ane tawang tiang jaman kan bali. Ya tentunya masih dalam acara program Pesan Ibu bersama Mbak Ayu Saraswati. Tentunya masih selama pandemi ini ya Mbak Ayu. Nah Yeah. kegiatan-kegiatan Mbak Ayu yang pastinya merilis album atau coverannya kembali lagi bagaimana? Tetap ada atau sibuknya apa nih Mbak Ayu sekarang di Yeah. rumah untuk musik-musik Balinya? Ya, sekarang untuk cover sudah siap. Yes. Ada 2 lagu yang mau diluncurkan, cuman masih menunggu penggarapan video klipnya. Oh berarti ada 2 lagu yang sebelumnya sudah ada apa Sudah ini lagu take baru? vokal, sudah take vokal 1 lagu, kemudian lagu itu yang satunya itu adalah lagu baru. Aha. Lagu baru yang sudah take vokal juga, cuman belum di mixing. Oh ya kasih dong clue lagu barunya Mbak Ayu. Ya menceritakan Cukup malu. tentang apa gitu. Abis itu juga ini duet apa nggak lagu barunya? Enggak, solo. Iya menceritakan tentang apa. Kasih clue-nya buat kita apalagi buat fans Mbak Ayu Saraswati kan jadi bisa tahu ih Mbak Ayu mau lagu apa nih dikeluarkan. Nah. Iya, judulnya Kesepian. Aduh. Kesepian. Nah. Maksudnya gitu ya. Iya kesepian. Iya. Terus yang menciptakan siapa? Temannya Mbak Ayu. Ya kenapa Mbak Ayu mau mengambil lagu itu? Iya, karena dia temannya Mbak Ayu. Oh karena teman aja? Iya. Oh tak kira mungkin lagunya apa gitu dong. Bagusin dong temennya. Soalnya biar bagus. kalau Anggi nanti dikasih tahu soalnya lagu-lagunya dia bagus, nanti Anggi minta nomor handphone lagi. Kan susah yang ngurusin anak satu ini susah banget. Kita bagilah. Bagi tadi online Mbak Ayu jualan online ya, enggak Anggi yang jualan online. Ya betul. Dan saya adalah pembeli setianya dia. Ya, makasih Mbak Ayu. Biasa lagi. Ya gimana Mbak Ayu? Apa aja tuh lagunya itu kenapa Lagunya bisa Mbak, mengambil? satu lagu itu lagunya Beli Manggite. Mbak Ayu tuh suka banget lagu ini apa namanya pesan yang disampaikan dalam lagu ini judulnya Layu Stone dan Kembang itu. Anggi Oh maksud iya. tahu? Layus. Oh, iya hebat. Ya. Ya itu dah nanti. Baik. Harus ada transferannya dulu. Itu lagu Kesepian. Ini? Lagu Kesepian itu lagu baru. Oh lagu baru. Oh iya. Judulnya iya. Kesepian. Seperti sepinya suasana hari ini. Iya, sepinya. Ketika baru masuk aja sepi banget. Tapi nanti langkah-langkah Mbak Ayu nih untuk apalagi dengan ada lagu baru, bagaimana caranya untuk mempromosikan selama pandemi ini Mbak Ayu? Iya, untuk promosinya kita bakal menggunakan sosmed aja. Sosial media aja, mungkin kalau kegiatan yang keluar-keluar, talk show segala macam mungkin tidak bisa terlalu optimal seperti tahun-tahun lalu ya, sebelum kondisi pandemi ini. Kita akan promonya via sosmed aja. Via sosmed Iya, aja. mungkin share ke teman-teman via Telegram, WhatsApp, seperti itu. Oke, tapi Iya. Mbak Ayu Niki kan juga artis di Belantika Musik Pop Bali. Apakah dengan adanya pandemi ini banyak artis-artis lainnya kalau endorse gitu ya? Iya, Mbak Ayu menerima endorse juga nggak sih?
Ya jujur aja banyak banget ya. Jujur aja. Ini Anggi sebenarnya nanya ini karena dia ngintipin sosmed saya terus. Tapi Mbak Ayu nerima selama pandemi ini? Iya, jujur aja menerima endorse juga. Jadi ada beberapa villa yang minta di endorse sama Mbak Ayu. Kemudian ada beberapa toko kue juga, busana juga. Ya seperti itu. Kenapa keinginannya untuk mau kayak mempromosikan villa-villa gitu Mbak Ayu? Mbak Ayu apakah mau lagi untuk biar semuanya ataukah yang di luar Bali juga agar mau kembali lagi ke Bali? Sangat. Kondisi kita sangat terpuruk, Anggi. Boleh dibilang pariwisata Bali benar-benar lumpuh di bulan April, Mei, Juni itu, dimana di bulan Juni itu harusnya kita rame-ramenya ya, pariwisata Bali harusnya rame-ramenya, tapi benar-benar stuck, kita boleh dibilang tiarap banget, dan saya berkeyakinan perlahan namun pasti pariwisata Bali akan kembali bangkit. Kenapa? Karena Bali dengan tegas menerapkan prokes. Jadi protokol kesehatan itu sangat diterapkan ketika tamu-tamu yang mau masuk ke tempat kita, salah satunya di tempat kerjanya Mbak Ayu, mereka wajib pakai masker, kita siapkan wastafel, mereka wajib cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan selama mereka ada di dalam toko kita tuh mereka tetap wajib menggunakan maskernya. Kemudian menjaga jarak. Jadi Mbak Ayu dan tim menyiapkan clue-clue, jaga jarak, jaga batas-batas itu kita kasih semuanya. Jadi Astungkara kalau Mbak Saraswati sendiri melihat kondisi saat ini sedih banget, tapi per Agustus itu kemarin sudah mulai ada peningkatan ke arah yang baik. Sekarang Astungkara sudah mulai ada tamu-tamu yang datang ke Bali. Jadi teman-teman yang barangkali ingin berwisata ke Bali yang ada di luar Bali, datanglah ya. Kami Bali sudah bangkit kembali perlahan namun pasti, tapi kalau teman-teman yang di luar Bali masih ada kesibukan, kita terapkan dulu yang di Bali, karena masyarakat Bali sendiri pun rindu yang namanya liburan. Jadi liburan aja dulu di kawasan Bali, jadi kita hidupkan kembali perekonomian Bali. Iya, dan juga mensupport satu sama lain betul, juga ya. Betul sekali Anggi. Ya itu kan juga selain itu juga dari tadi Mbak Ayu juga udah memberikan informasi buat kita semua bagaimana cara untuk menjaga diri, menjaga kesehatan. Kalau dari imunitas, imun sistem, imun tubuh kita itu bagaimana? Dari cara mengkonsumsi makanan ataukah seperti apa? Iya. Mbak Ayu jaga atau bagaimana? Sangat Mbak Ayu jaga hal itu, karena imunitas tubuh itu adalah kunci bagaimana kita bisa menahan serangan virus itu ke dalam tubuh kita. Jadi kalau kita sehat berarti orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita, anak-anak kita ataupun teman-teman kita juga berarti sedikit banyak terlindungi atas kesehatan kita, kan begitu ya. Jadi mulai dari makan yang teratur, tadinya kita makannya karena ekonomi bagus, makannya yang berlemak terus apa aja, hempas saja sudah masuk ya. Tapi kondisi pandemi ini kita makannya yang secukupnya saja, sayur diperbanyak, kemudian vitamin C, asupannya apalagi sekarang murah vitamin C, buah mangga di mana-mana ada, lagi musim, buah jeruk juga lagi musim. Betul. Itu ada di sekitar kita. Jadi buah-buahan yang memang dekat dengan rumah kita, di desa kita, di kampung kita itu jauh lebih sehat daripada buah-buahan yang datang dari nun jauh di sana ke sini kan. Iya, betul. Itu udah pakai pengawet segala macam, itu dari segi makanan. Kemudian olahraga yang teratur, bukan berarti harus ke lapangan, olahraga di rumah juga bisa. Iya, betul. Jalan-jalan di sekitar rumah. Kemudian yang paling penting juga menjaga pikiran Pola kita, pikirnya. hati kita. Jadi bagaimana kita bisa berdamai dengan situasi saat ini, bersyukur dengan kondisi kita. Sing irageng lapis sing kengken. Nah, sehat anggon harta kan gitu ya. Betul. Yang Karena penting raga sehat gitu aja. Iya, karena penting sekali pola pikir ya Mbak Ayu. Karena betul. biasanya kalau pola pikir yang berlebihan, yang sebegitu parnonya juga kita salah. Betul. Karena itu juga menurunkan imun sistem. Imunitas. Iya, tapi kalau misalnya kita imun sistemnya juga agak turun itu juga sakit. Nah, jadi buat teman-teman semua, buat pemirsa Bali TV, ataupun positif ataupun tidak dari COVID-19 ini, tetap harus tenang. Betul. Iya, karena kalau dengan ketenangan, kesembuhan cepat juga ada, dan juga kita juga lebih bisa fresh, dan juga lebih positif, lebih sehatnya itu lebih cepat gitu ya. Intinya kita damai dengan kondisi yang ada. Nah kini aja jalanin, dan lingsir-lingsir aja, dan ya ada pariwisata gitu misalnya, tetap aja mereka berkreativitas. Patah ya ke sawah, pantas nyidang lingsir-lingsir aja, membangun bangunan suci yang begitu megah, dengan ukirannya begitu mewah, bisa. Dan ya wenten
kondisi perekonomian yang maju pesat sekali seperti sekarang ya, tapi toh juga orang tua kita mampu, leluhur-leluhur kita dulu mampu, kenapa kita tidak? Iya, Kan kita kembali bagian lagi ke dari yang mereka. lama ini ya, Betul, kita ya. betul. Kita kembali ke alam. Jadi di balik musibah pasti ada hikmahnya. Wenten kondisi pandemi ini kita biasanya jarang sekali punya waktu untuk keluarga, jarang bertemu sama orang tua kita, jarang bertemu sama anak-anak kita, sibuk. Kenapa? Mama sibuk, ayo sibuk Pak, nggak bisa, bla bla. Tapi sekarang nggak ada alasan untuk itu ya. Ini saatnya kita mulai sarire lah. Jadi kondisi pandemi ini mengajarkan kita banyak hal untuk ke luar arah yang baik ya. Merinding dengan Wahyu ini, merinding. Terakhir Wahyu, motivasi kesehatan buat pemirsa dan semeton dimanapun Anda berada. Cus. Ya, pastikan untuk semeton semua pemirsa Bali TV 3M itu harus selalu dipegang. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan, dan yang ketiga pastikan menjaga jarak. Ya, itu yang harus diterapkan. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita sungkara diberkati kesehatan dan bangkit kembali. Iya, terima kasih Wahyu. Sukses, Anggi. Terima kasih sudah bincang-bincangnya. Sukses, Terima kasih sudah semangatnya buat kita semua, buat musisi Bali, buat semeton dan pemirsa dimanapun Anda berada yang lagi menonton kita ya. Terima kasih juga ya buat adik-adik ya di sana ya. Adik-adik juga yang paling tengah, adik juga ya. Ya, dan dengan berakhirnya perbincangan kita bersama Mbak Ayu Saraswati, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat pemirsa Bali TV sudah menyaksikan program Pesan Ibu. Akhir kata bersama saya Anggi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan Om Santi Santi Santi. Om. Mbak Ayu Saraswati. Terima kasih. Semut-semut marero di temboke, buka mengintip iraga sedang metunangan. Serasa metakon apa nekel gahe ngude dini pedaduana. Bunga-bungane mekaring taman sari, seiring masan mengganti endang galang. Titiang jat menista nesa dan kasmaran, ngajak gegelan ne mecum